Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus sendiri boleh beracara melalui mulut lidah hamba-Mu. Bukan apa yang saya sampaikan, tetapi saya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami untuk saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menyertai mulut lidah hamba-Mu, juga menyertai semua yang hadir saat ini. Tuhan boleh memberkati mereka sehingga mereka datang dan pulang dengan lebih sukacita. Terima kasih Tuhan, beracalah Engkau sore hari ini dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Ya. Terima kasih masih mau mendengarkan ya. Masih semangat kita sore hari ini, meskipun saya pertama kali juga membawakan WL sekalian membawakan firman Tuhan, tapi nggak percaya, nggak apa-apa ya. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Kenapa kok kita semangat ya untuk memuji, memuliakan Tuhan? Ya, karena kita tahu bahwa di dalam puji-pujian itu sebenarnya ada kuasa Tuhan ya. Di Mazmur 22 ayat 4, Engkau yang Maha Kudus ya bertata dalam puji-pujian ya. Mazmur 22 ayat 4 ya, kalau menurut IMB. Tapi kalau menurut LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia ya, Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian ya. Arti bersemayam itu yaitu berada ya, ataupun tinggal di dalam puji-pujian. Jadi di saat kita memuji-puji ini, kita percaya ya bahwa hadirat Tuhan ada, dan di saat puji-pujian kita juga mempercayai ada suatu kuasa. Kita mungkin saat tadi pulang dengan berangkat dengan tidak semangat, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Kita pulang dengan penuh sukacita, ataupun yang segala sakit juga di dalam nama Yesus bisa terjadi kesembuhan. Itu kuasa Tuhan ya. Kita memuji-muji, kita tidak menyadari bahwa mungkin segala sakit yang mungkin kena asap hari ini ataupun kena masalah apapun ya, itu bisa secara otomatis tidak ada yang mustahil bisa sembuh. Kita bisa sukacita ya. Karena jelas bahwa di dalam memuji-muji kita itu ada suatu sukacita yang timbul dari hati kita ya. Amsal 17 ayat 22 juga mengatakan hati gembira adalah obat. Jadi memuji itu juga kita bisa membuat hati kita semakin gembira. Amin semuanya. Amin. Ya. Terus kalau kita memuji-muji Tuhan seperti sore hari ini ya, salah apa tidak kira-kira? Nah, bisa kita renungkan ya. Kita termasuk orang benar atau orang salah ya kita kalau memuji Tuhan? Pak Mari bagaimana? Orang benar ya? Ya, Bapak berarti memuji Tuhan, Bapak sadar. Bapak benar. Berarti yang ada di sini tuh sebenarnya kita adalah orang-orang benar ya. Entah yang kita pujikannya itu entah suara kita pas-pasan, suara kita yang lembut ya, artis. Itu Tuhan tidak membeda-bedakan ya. Tuhan tidak memandang sekali lagi suara kamu seperti apa, yang Tuhan inginkan ketulusan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau kita orang benar tuh kira-kira bisa dipersalahkan nggak Pak? Bisa ya? Ya karena ada ayatnya Pak. Ya, Mazmur 34 ayat 20. Ya, banyak kemalangan orang benar ya, tetapi Tuhan atau tapi Elohim dia bisa membebaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Ataupun yang di perjanjian yang di terjemahan LAI yaitu kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar ya. Tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Berarti kalaupun kita menjadi orang benar pun kita masih ada kemalangannya Pak ya. Karena sudah jelas dari firman Tuhan
meskipun kita berbuat sebaik apapun, tetapi kita masih hidup di dalam daging, kita itu kadang masih bisa dipersalahkan, Pak ya. Kemalangan orang benar banyak, ataupun banyak kemalangan orang benar. Loh, terus kalau gitu, kalau jadi orang benar ada salahnya. Ada yang berpikir, ada yang ngomong, loh kalau gitu Pak atau dan jadi orang nggak benar aja ya. Jadi orang nggak benar pun juga ada juga Pak salahnya Pak ya. Kemalangannya juga ada juga ya. Nggak percaya? Waktu kemarin hari apa kita hari Selasa ya atau Senin ya. Hari Senin kita datangi tantenya Bro David itu ya. Kalau Pak lihat itu kan berarti kemalangan kan? Mereka itu banyak kemalangan, orang sakit-sakit itu salah satu kemalangan itu ya, ataupun sakit itu kemalangan. Tapi di situ Bapak tanya, apakah semua orang benar? Tidak kan? Di situ ada orang benar dan juga ada juga orang yang tidak benar. Berarti kalau gitu orang menjadi orang benar pun ada kemalangannya, menjadi orang tidak benar pun juga ada kemalangannya. Tetapi Tuhan berkata, ataupun Elohim berkata bahwa Dia sanggup membebaskan kita semua dari kemalangan itu. Oke? Ya. Saya tidak meneruskan yang tidak benarnya, tidak, tapi kita teruskan kembali bahwa kita adalah orang-orang benar, dan meskipun kita ada kemalangan karena kita masih hidup di dalam tubuh, di dalam daging, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan pasti bebaskan kita dari segala kemalangan itu. Amin. Amin ya. Oke, terus caranya bagaimana Pak? Nah ini, supaya kita juga merasa tenang di dalam kemalangan itu ya, ataupun dalam arti kata kita bisa melewati kemalangan itu, melewati segala sesuatu yang tidak baik. Itu yang pasti kita inginkan. Ya, kemalangan boleh ada, tapi ya jangan kita masih berada di dalam kemalangan itu. Ya, karena kita percaya bahwa firman Tuhan, Injil itu selalu memberikan jalan keluar, selalu menyelamatkan ya. Di Roma 1 ayat 16b ya, Injil adalah kuasa Elohim menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti di dalam itu ya, itu kuasa Elohim, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya, dalam arti membebaskan ya. Kalau menyelamatkan secara rohani berarti kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Kalau menyelamatkan secara jasmani berarti kita setiap permasalahan kita pasti ada jalan keluarnya. Kita benar-benar kita menjadi sebagai pelaku firman ya. Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian berarti kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita firman nggak usah kita ngejar satu hari harus 5 pasal, tidak, tetapi benar-benar kita mengerti akan maksud firman itu di dalam rema kita sehari-hari ya. Nah, yang pertama untuk kita bisa melewati permasalahan itu, yaitu mungkin ayatnya nggak asing lagi ya, Filipi 4 ayat 19, nggak usah dilihat, nah, ditutup aja HP-nya. Karena ini ayat hari-hari yang Pak Parvisi sudah berapa kali mengingatkan, karena ya firmannya itu bahwa Tuhan atau Elohim menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kita di dalam melewati permasalahan itu kita sadar, kita renungkan firman dan kita hayati. Jangan hanya dibaca sepintas. Sekali lagi Filipi 4 ayat 19 ya, bahwa Elohim ataupun Tuhan Yesus menyediakan semua kebutuhanmu ya, semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut keadaan dunia. Kalau menurut keadaan dunia saat ini, kadang kalau Pak Mahar bilang tanggal 20 tanggal tua Pak ya, tapi bagi Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan ingin memberkati Bapak itu tidak memandang tanggal tua dan tanggal mudanya Pak ya, amin semuanya ya. Kadang kalau secara manusia mungkin keadaan menurut, kalau Tuhan menyediakan kebutuhanmu, kalau situasinya asap mungkin kadang kita wah pasti susah semua ya. Nah, kalaupun kepo jualan itu juga kadang waduh ini nggak ada orang keluar, itu menurut versi
keadaan dunia. Tapi kalau keadaan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu musim asap, musim apapun, tapi kalau Tuhan kirimkan berkatnya, itu tidak ada yang mustahil jadi di dalam nama Yesus. Amin semuanya ya. Itu. Yang pertama, kita kalau melewati segala permasalahan ya, segala yang keadaan tidak baik, kita percaya. Yang pertama tadi kembali bahwa Filipi 4 ayat 19 ya. Nanti bisa di rumah dibaca lagi, direnungkan lagi. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita supaya bisa melewati permasalahan? Yang kedua, kita ingat di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 19 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa bagi manusia. Ya, Tuhan itu setia, Dia tidak akan mencobai melebihi kekuatanmu. Ya, di saat pencobaan itu datang, Dia akan membuat jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini harus kita ingat. Ya. Kalau kita sering mendapati masalah, ingat firman ini, tempel di kertas, dibaca, direnungkan dan dilaksanakan, diimani. Ya. Jadi kalau kita percaya benar-benar pada Tuhan, pertama ya, ini kesaksian aja. Waktu saya tahun 97 menghadapi masa ya, bukan karena demo tentang pemilu ya Pak Pardesi. Kalau itu masa-masa pemilu, kalau saya enggak Pak, masa demo sopir truk ya. Karena saya menjadi ya puji Tuhan karena saya dipercaya memegang manajer di situ. Jadi dicari pasti manajernya kan. Saya menghadapinya sopir-sopir truk yang mabuk. Nah, saya juga percaya Tuhan kalaupun waktunya di situ mungkin saya sudah mati. Tapi karena orang mabuk itu tidak terkendali. Nah, jadi orang pasti sasarannya pemimpinnya dulu. Wah, sambil bawa botol, sambil bawa apa-apa ya. Seorang sudah menghubungi saya. Tapi ya Tuhan berikan jalan keluar, karena pencobaan kamu tidak akan melebihi kekuatan kamu. Karena Tuhan menginginkan saya masih harus hidup lagi ya. Dan berarti umur saya tidak habis di situ. Jadi saya langsung ada yang menarik satu orang, saya ditarik langsung keluar dari kerumunan itu dan diamankan di rumah warga. Itu. Jadi kalaupun kita menghadapi segala situasi, kalau memang Tuhan belum menginginkan kita meninggal kasarannya, itu pasti Tuhan juga berikan jalan keluar. Kan? Yang ayat 13b tadi kan, di saat kamu mendapatkan pencobaan ya, Tuhan membuat jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Ingat, jangan ayat ini harus dibaca full ya. Kalau di depan aja tidak akan melebihi, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan membuat jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi kalau ada masalah, kita percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin semuanya. Amin ya. Seperti Bu Yuliana kemarin juga permasalahan tanah pun akhirnya ada jalan keluarnya Bu ya. Oke, itu bukan kekuatan Ibu, tapi karena Tuhan yang menyertai ya. Kalau Ibu nanti kalaupun Ibu habis waktu itu ya, seandainya Ibu itu Ibu nggak bisa ketemu lagi sekarang Bu ya. Jadi karena Tuhan lebih menyertai dan membuatkan jalan keluar sehingga Ibu bisa, Bu Yuliana mungkin ada sekarang ya. Mungkin suatu saat Ibu akan bersaksi lagi Bu ya. Oke ya, amin Bu ya. Oke. Itu yang kedua. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita kalau kita menghadapi segala permasalahan. Nah, sekali lagi bahwa kita masih di dalam daging, segala permasalahan pasti ada. Kalau kita tidak mau ada masalah, kita sudah tidak berada di dalam daging. Jadi di kilometer 12 1 kali 2, semua permasalahan, semua hutang pasti sudah dibilang lunas ya. Hakim jaksa tidak bisa menuntut kalau saudara sudah berada di kilometer 12 ya. Itu harus kita sadari. Jadi selagi kita masih hidup ya jangan kita mengakhiri. Kalau Tuhan belum mengendaki kita mati ya jangan kita bunuh diri. Orang itu kadang ya kesaksian lagi sedikit bahwa kadang orang itu gini, orang yang tidak bisa bersyukur. Aku gini, orang itu mempunyai sesuatu, seandainya dibilang kekayaannya ya, ataupun suatu ini ya, kekayaan ataupun sawahnya dia itu seandainya 5 hektar ya, dia punya hutang pasti nilai sawah 1 hektar, tapi orang itu aduh bilang mati aku semua habis semua loh. Dia apa nggak tahu dia punya sawah 5 hektar, dia punya hutang sawah 1 hektar, berarti kan masih 4 hektar toh.
Kadang realita manusia yang tidak bisa bersyukur itu dia selalu akan, aduh mati Tuhan, mati aku. Loh, itu. Jadi kita kembali sore hari ini kita menyadari lagi bahwa yang kita hitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita itu banyak, ya. Jadi jangan cepat mengakhiri kehidupan kita dengan permasalahan yang kecil. Oke, yang ketiga, ya. Ya. Untuk menghadapi kemalangan yang ketiga kita harus mengingat Roma 8 ayat 28, ya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan, ya, bagi mereka, ya, yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai rencananya. Itu kalau terjemahan dari, ya, Indonesia Modern Bible (IMB). Kita tahu segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus, ya, kadang ada hal-hal yang mustahil, ya. Di saat kita ada permasalahan itu, kadang datangnya pertolongan itu di luar kemampuan kita berpikir. Kalau di ayat 28, ya, Roma 8 ayat 28, kalau dari terjemahan LAI, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu sekarang, berarti permasalahan itu sudah kita lewati. Kalau kita sudah melewati permasalahan, bahwa baru kita sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan. Tuhan turut bekerja. Amin semuanya. Amin. Ya, seperti Taci Aman kemarin bisa melewati di Surabaya lancar sih, ya, sampai sini, ya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal sih untuk mendatangkan kebaikan, sehingga Taci Aman bisa sampai kembali di Palangkaraya, bisa bergabung sama kita tim Kopi Hitam, ya. Nah, juga rekan-rekan anak-anak dari toko juga sehat semuanya, ya, kalian, ya, itu semua karena Tuhan memberkati kalian, ya. Kalau kalian tidak diberkati Tuhan, mungkin suasana sore ini banyak batuk, banyak. Itu karena kita harus menyadari bahwa itu semua adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, saya rasa firman sore hari ini tidak panjang lebar. Kembali kita ingati, kita sadar bahwa di saat kita mengalami suatu kemalangan, kita percaya bahwa yang pertama tadi Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Kedua, segala permasalahan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, dan Tuhan pasti menyediakan jalan keluarnya. Yang ketiga, kalau kita melewati segala permasalahan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, ya, sesuai rencana Tuhan dan yang mengasihi Dia. Amin semuanya. Oke. Sore-sore kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran singkat sore hari ini. Kami percaya kami semua ada dan kami sehat. Kami, kalaupun kami menjadi orang-orang benar, kami pasti ada segala kemalangan, dan kami percaya kami menjadi, di saat kami malang pun Tuhan pasti berikan jalan keluar pada kita semuanya. Amin. Terima kasih dan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman ini kami percaya boleh tumbuh dalam hati kita semuanya dan boleh berbuah, dan kita semua yang hadir saat ini nanti pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke. Saudara-saudara yang penuh Tuhan Yesus, ya, aku tidak panjang lebar karena kita ini hanya berkumpul. Kami serahkan kembali ke, ya, ketua, ya, karena, ya, ketua Kopi Hitam, direktur utama.